Yang kita lihat sekarang adalah tanaman kelapa sawit dengan usia 2 tahun di sebuah provinsi Riau, di mana provinsi Riau ini tempatnya yang paling luas untuk perkebunan kelapa sawit dibandingkan provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, ini adalah sawit yang usia 2 tahun, dia sudah mempunyai produksi dan dia sudah mempunyai komedel buah dengan berat 1 kilo, dan dia udah mempunyai banyak janjangan yang udah mulai bisa dipanen gitu guys. Jadi ini adalah patok, dimana patok ini menandai bahwasanya di bulan 8 2020 penanaman ini dilakukan di lapangan ini dengan luas 45 hektar. Jadi ini satu blok dia guys. Nah, jadi di mana 2 tahun yang lalu kita di sini sebagai pengolah tanah dengan traktor, dan sekarang kita berada di sini lagi di 2022 bulan 11 ini ya. Kita ada di sini lagi dan ketemu dengan tanaman yang di bulan 8 2020 lalu kita itu ada di sini dan melakukan pengolahan tanah. Dan nggak disangka 2 tahun sudah dan pohon sawit ini sudah mengeluarkan buah yang sangat bagus gitu guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys, gratis, tis. Halo guys, kembali lagi sama saya di channel YouTube Sapriyadi Bisa. Seperti biasa kita masih melakukan kegiatan kita seperti biasanya, yaitu vlogging. Tapi sekarang kita ada di Rumbia 2 di divisi 1. Kata kemarin tuh ada di divisi 2 juga di Rumbia 2 ini ya. Tapi karena ini musim hujan, jadi kita ya kerjanya harus hati-hati karena di sini arealnya begitu banyak untuk area gambutnya. Jadi yang kayak di belakang kita ini itu areal gambut. Dan dia ini udah selesai untuk udah selesai di compact. Setelah udah paret pidrin sama CCT, jadi compact, dia di cambring, diratakan, baru di compact, dipadatkan, baru setelahnya nanti baru dipancung titik tanam, baru di hull. Nah, kita kerjanya nggak di sini guys. Kalau bagian yang gambut kita nggak sanggup kita. Nah, kita kali ini untuk cerita sedikit ke tanaman sawit yang di 2 tahun umurnya udah mengeluarkan produksi guys. Kita lihat itu ada tanaman sawit yang usianya 2 tahun. Jadi di bulan 8 tahun 2020 kebetulan kita di 2 tahun itu di sini kita ikut untuk proses pengolahan tanahnya. Jadi 2 tahun yang lalu kita juga di sini, dan kebetulan kita kerjanya sekarang ada di sebelahnya. Nah, ini sekarang di sebelahnya kita ikut lagi di sini, dan kita tengok di sini yang umur 2 tahun begitu bagus sekarang hasilnya. Dari tanaman yang 2 tahun itu udah mempunyai buah sebesar itu dia. Jadi katanya ini udah produksi ya. Kita lihat lagi ke dalam, mungkin ada yang lebih bagus gitu. Itu buahnya ada 2 tingkat. Kita tengok ke dalam mana tahu ada yang lebih bagus. Jadi 2 tahun yang lalu kita di sini ikut pengolahan tanahnya, dan sekarang kita lihat 2 tahun sekarang dia udah mengeluarkan hasilnya ini gitu ya guys. Ada yang lebih agak bagus. Jadi yang ini udah berondolnya. Jadi umur 2 tahun dia udah seperti ini hasilnya. Luar biasa, karena ya perkebunan, namanya juga perkebunan kan. Dia mempunyai modal besar dan sesuai dengan yang dipelajari mereka mungkin ya. Jadi begitu yang ada di buku, begitulah mereka proses untuk nanam dan mendapatkan hasil yang mungkin sesuai yang diinginkan gitu ya. Karena memang kan modal mereka banyak. Salutnya di situ. Ini sudah berproduksi di beberapa hari yang lalu, nggak beberapa hari yang lalu sih. Udah sekitar mungkin ada setengah bulan yang lalu gitu ya. Di sini udah mulai untuk buah ini udah mulai dipanen dengan komedil 1 kilo. Jadi dengan berat 1 kilo per janjangnya ini itu diperkirakan seperti itu. Jadi kira-kira kalau dianya satu pohon itu 1 buah, jadi dia mengeluarkan 1 kilo, berarti 1 hektarnya itu sekarang ini dia menghasilkan 143 janjang atau sekitar 140 kilo. Itu kalau 1 pohon 1 itu masih berkisaran seperti itu. Jadi kalau 1 pohonnya bisa 2, berarti
kan bisa lebih dari 143 janjang atau 143 kilo. Kita tengok ke depannya lagi guys, yang lebih mantap mungkin ada ya kan. Oke, kita tengok kamera depannya. Jadi dia udah mulai diproduksi, hasil produksi udah diambil ya. Jadi yang kayak gitu ya, dia udah berondol ya. Jadi ditaksir komedilnya komedil 1 kilo ya guys. Jadi 2 tahun dia udah mau mengeluarkan berat buah yang beratnya itu 1 kilo. Dan di setiap pohon itu dia bukan hanya ada 1 janjang, tapi dia bisa 2 sampai 3 janjang dia. Jadi kalau satu pohonnya itu per janjangnya dia 1 kilo, kalau dia 2 atau 3 janjang berarti bisa sampai 2 dan 3 kilo per pohonnya deh guys. Jadi kalau per hektarnya itu dia jumlah pohonnya sekitar 143 pohon. Jadi lebih banyak tanaman yang sekarang ya, karena tanaman yang sekarang itu dibandingkan tanaman yang di puluhan tahun yang lalu, yang sebelumnya sekarang ini ditanam, itu bandingannya ada sekitar berapa pohon tuh ya, banyak sih, sekitar 20-an pohon gitu ya kalau nggak salah guys. Per hektarnya tuh bedanya gitu, sekitar 20-an pohon. Jadi karena di sini bisa bertambah, karena apa? Karena di sini jenis tanamannya kan tanaman pelepah yang pendek gitu, jadi cukup untuk didekatkan lagi tanamannya. Jadi sekarang sih modelnya gitu semua. Dia kebanyakan dia mau jenis PPKS atau jenis yang lainnya gitu guys. Untuk tanaman kelapa sawitnya dia pelepahnya pelepah pendek, jadi tanaman sawit bisa lebih dirapatkan lagi. Jadi per hektarnya itu bisa mencapai 143 per hektar. Jadi hasil produksi yang bisa ditambahin gitu guys. Jadi bagi yang punya kebun kelapa sawit sekarang lagi tepuk tangan, karena harga kelapa sawit udah mulai pulih dari keterpurukannya. Sekarang udah mulai di harga 2000, itu yang paling muda gitu ya. Jadi di antara 3 sampai 5 tahun umurnya itu sekitaran 2000, sekian. Jadi dari yang 5 sampai 10 tahun itu di antara 2200-an atau 2300-an lah. Pokoknya bervariasi sih harganya, sampai di mentoknya itu sekitar 2700 atau 2800-an gitu ya, yang di umurnya 10 sampai 20 tahun gitu guys. Mantap lah. Yang pasti nanti harga sawit pasti akan lebih bagus lagi, karena ya kita tahu di negara-negara luar sudah mulai membutuhkan yang namanya CPO, dan pasti akan diekspor besar-besaran dari Indonesia. Karena apa? Indonesia mempunyai itu semua untuk melakukan impor besar-besaran, melakukan ekspor besar-besaran ke negara yang membutuhkan gitu guys. Jadi dengan tanaman yang bagus, hasilnya bagus, jadi semua prosedur penanaman di Riau untuk penanaman kelapa sawit ini ya guys, jadi sudah mulai diatur dan ditata dengan baik, karena takutnya nanti kalau yang di lahan gambut ini mereka tidak memenuhi prosedur, takutnya mereka nanti bisa mengalami kendala dengan kebakaran hutan gitu ya. Makanya mereka harus melakukan prosedurnya dengan benar. Jadi Provinsi Riau ini mempunyai luas perkebunan kelapa sawit itu sekitar 3,38 juta atau 20,68% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 26 provinsi. Dan jumlah pabrik kelapa sawit di Riau sebanyak 146 buah dengan kapasitas produksi sebesar 6.254 ton per jamnya. Itu udah sangat luar biasa banget tuh guys. Di Riau-nya sendiri aja, belum di provinsi-provinsi lain, dia udah mempunyai 3,38 juta hektar. Luas banget kan guys. Jadi kenapa kalau dipikir-pikir itu kan, kenapa sih kok masih kita itu mengalami kesulitan untuk bagian komoditas yang diproduksi dari kelapa sawit. Nah, kita sendiri di Indonesia terus terang aja masih kesulitan untuk bagian minyak goreng aja, yang umumnya untuk kita semua masyarakat Indonesia memakainya gitu kan, untuk mengolah makanan, yang untuk segala macamnya gitu kan. Kalau yang dia mempunyai usaha UMKM atau yang lainnya gitu kan, minyak goreng ini kan sangat dibutuhkan gitu, apalagi kita masyarakat Indonesia memang udah berkebutuhan gitu kan. Tapi dengan harga yang enggak
sepantasnya dengan kita negara yang mempunyai luasan perkebunan kelapa sawit dan hasil CPO yang sangat-sangat besar untuk di Indonesia ini, dengan harga minyak goreng yang hasilnya komoditas itu berasal dari kelapa sawit sendiri, dengan harga yang tidak pas, seperti nggak logika. Jadi seperti kita ini nggak mengerti apa sih, kenapa sih seperti itu, kenapa bisa harga dengan yang sangat mahal dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang dia mempunyai juga perkebunan kelapa sawit, tapi dia jauh di bawah Indonesia, tapi dia bisa mempunyai harga minyak goreng itu sangat-sangat murah banget untuk dibandingkan dengan Indonesia yang mempunyai luasan kebun kelapa sawit lebih dari Malaysia. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia sabar aja. Ya, kita ini kan udah pada dewasa gitu ya. Apalagi pemerintahan kita udah jauh lebih pandai-pandai gitu ya. Nggak ada lagi yang orang bodoh di pemerintahan kita. Mudah-mudahan nanti kedepannya mereka sadar dan bisa menyeimbangkan harga minyak goreng. Karena apa? Yang sekarang itu jauh lebih mahal dibandingkan yang dulu. Itu jauh lebih murah. Mudah-mudahan bisa kembali seperti dulu, murah. Oke. Itulah tadi tanaman kelapa sawit yang umurnya 2 tahun lebih bisa bisa menghasilkan buah yang udah bisa ditimbang, meskipun dia bukan bisa mencapai harga yang maksimal, tapi seenggaknya dia udah mengeluarkan hasil untuk untuk biaya dia berikutnya. Karena 2 tahun kan waktu yang cepat ya, karena kan biasanya kan kalau dulu ya berpikirnya kita ini kan menanam kelapa sawit 5 tahun ke depan udah tenang gitu kan. Tapi beda dengan perkebunan. Kalau perkebunan 2 tahun dia udah mengeluarkan hasil untuk diproduksi gitu guys. Oke lah, video kali ini saya begini aja. Cuma mau kasih lihat sama kalian kalau perkebunan kelapa sawit di Riau ini 2 tahun hasilnya sudah bisa dipanen. Salut juga. Ya, mudah-mudahan Indonesia ini lebih maju lagi karena sawitnya, dan kita semua bisa merasakan hasil yang maksimal dengan biaya yang murah untuk mendapatkan apa yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini, dan salam buat petani sawit yang ada di Indonesia, terutama di Riau. Semoga kalian sukses dan terus maju, karena harga sawit sekarang udah mulai bagus dan saya yakin akan terus bagus. Mudah-mudahan kami yang nggak punya perkebunan kelapa sawit bisa jadi punya perkebunan kelapa sawit ya. Doain aja. Jadi kalian yang punya udah senang, kami yang nggak punya ya bisa mudah-mudahan punya, biar senang kayak kalian yang punya kebun. Oke lah, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.